Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak Ibu. Sekarang sudah pukul 10:45 ya. Bagi ibu-ibu ya, pukul begini baru aman untuk beraktivitas ya. Oke Bapak Ibu, saya akan coba share screen. Saya mohon maaf hari kemarin dan tadi pagi ya tidak ada video untuk trading ya. Namun kalau Bapak Ibu masuk di kelas saya, maaf ya, saya bukan lagi ngajar ya Bapak Ibu, mohon maaf. Misalnya masuk di grup kita, di WhatsApp grup, insya Allah setiap ada perkembangan, pasti akan tershare di grup ya Bapak Ibu. Di dalam deskripsi selalu ada yang namanya, baik itu rekomendasi, kemudian ada juga link Zoom trading live, kemudian ada juga sentilan-sentilan tentang gambaran-gambaran suatu emiten ya Bapak Ibu. Saya juga kadang sedikit-sedikit membahas tentang fundamental, baik dalam bentuk mungkin dalam tersirat ya, ada juga di dalam bentuk video-video. Baik Bapak Ibu, saya akan coba memberikan ini ya, saya coba istilahnya apa ya? Jadi saya melihat dari sentimen asing terhadap emiten. Kebetulan emiten ini emiten yang agak lumayan hari ini. Nah, bagaimana kita lihat besok bisa berpengaruh Bapak Ibu ya. Nah, seperti di kelas-kelas kami sebelumnya di kelas mentor saya ya, bahwa biasanya ada salah satu faktor juga seorang trader itu melihat sentimen asing Bapak Ibu ya. Jadi melihat sentimen asing. Nah, kenapa? Karena asing dalam membeli sebuah emiten itu tidak asal membeli, banyak analisa yang dia perhitungkan dan uang yang mereka beli tidak dalam jumlah yang sedikit ya. Nah, oke. Saya coba stop share dulu, saya takutnya tidak ter-share ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Saya akan coba lihat. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat ini emiten apa? Nah, ini adalah emiten yang baru listing hari ini ya. Dia pembuka langsung naik Rp168. Dari awal IPO itu 125. Lumayan naiknya ya, sekitar 25% kalau nggak salah ya. 25% atau berapa ya? Dari mulai 125. Saya coba di kalkulator saham ya, karena saya tadi tidak terlalu perhatikan ada kegiatan. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Kalau umpamanya kita trading swing, kita tidak perlu repot untuk memantau Bapak Ibu. Jadi mengapa saya di kelas dan maaf ya, di grup itu kita tidak merekomendasikan biasanya tentang scalping. Tapi kalau ingin scalping silahkan, karena biasa ada emiten yang saya share Bapak Ibu ya. Baik, saya coba cek berapa persen kenaikan tadi ya. Dari IPO-nya 125 jadi 168. 168. Iya, naik 35% Bapak Ibu. Ternyata ya. Ternyata dia sempat arah dan akhirnya jadi ARB. Nah, ini tempat arah. Bayangkan ini sampai biasanya itu kalau yang listing itu jarang dilirik sama turis. Tapi ternyata ini lagi dilirik juga Bapak Ibu ya. Saya juga apakah kemarin Aksio mungkin dilirik ya, cuma saya tidak diperhatikan untuk Aksio, baru Karya karena saya juga sempat beli IPO-nya dan ternyata langsung ARB ya, begitu saya lihat langsung ARB karena dia pembuka langsung di arah. Nah, ini pembukanya langsung di 35%, kemudian penutupnya langsung ARB, luar biasa ya. Itulah IPO ya Bapak Ibu. Kadang kita tidak tahu apakah bukan tidak tahu ya, itu istilahnya itu adalah tren pasar maunya kemana. Saya coba mau lihat bagaimana Aksio sekarang, karena kita sempat trading live Aksio, banyak yang cut loss ya, tadi hari ini ada trading live, disarankan cut loss, tapi kalau saya pribadi, setelah saya juga sempat dapat Aksio, sudah dapat 25% ya, saya enggak sampai 35%, saya dapat 25%, setelah saya sudah
udah listing, saya langsung menjualnya. Dan setelah itu saya tidak melirik lagi. Ini ya, di Axial tidak ada ya. Hasil tidak membeli malah menjual 0,1%. Jadi guru saya atau mentor saya, kejar IPO setelah dilepas, tidak usah dilihat dulu karena kita belum tahu bagaimana ke depannya karena tidak ada analisa yang bisa kita jadikan patokannya. Jadi mungkin kita lirik lagi setelah 1 tahun berjalan karena sudah ada analisanya. Sehingga orang yang masuk dalam saham yang listing biasanya itu hanya spekulasi ya, dan kalau spekulasi saya pikir tidak bagus ya Bapak Ibu ya, karena kita tidak punya panduan untuk mengetahui apakah tren ini lagi bagus atau seperti apa ya, karena tidak punya panduan. Sehingga pada saat IPO dan kita sudah melepasnya pada saat listing, jangan masuk dulu ya, tunggu 1-2 tahun untuk melihat trennya. Oke, secara lirikan matanya investor, karya masih bisa ya, masih bisa bangkit ya, mungkin bisa dijual ya, mungkin bisa kali ya 5 fraksi di atas harga open ya, atau harga ya mungkin bisa, karena kita tidak tahu apakah opennya langsung naik dulu baru turun kembali kemudian atau dari 117 turun lagi, kita tidak tahu, tapi kita ikhtiar saja karena di sini masih ada asing yang bertahan, kemungkinan masih bisa naik ya dari 117. Oke, berikutnya kita akan lihat BRIS Bapak Ibu. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya, barusan asing yang masuk ke BRIS karena ada sentimen bahwa BRIS ini akan masuk di beberapa negara. Wow ya. Saya ingat dulu waktu itu saham mesin Bapak Ibu. Saham mesin itu dulu sahamnya itu, harga sahamnya itu sangat istilahnya kayak liliput ya. Bukan liliput, kayak apa sih put ya, jalannya pelan-pelan, kadang 400-an, kadang 520, muter-muter. Tapi memang mesin itu dari sebelum-sebelumnya memang sering arah ya, sehingga berapa kali suspend. Nah, pada suatu momen dia sangat jatuh, ternyata dia akan go internasional Bapak Ibu ya, sehingga di akhir tahun kemarin itu tiba-tiba langsung menanjak, bukan tiba-tiba ya, langsung trennya menanjak Bapak Ibu dari harga 520 menjadi harga 4.000 lebih Bapak Ibu. Bayangkan 3.000% naiknya. Wah, saya itu sempat nyesal ya, namanya bukan rezeki ya. Itu saya sudah lepas pada saat harganya belum naik. Saya hanya selisih 10, kalau tidak salah 10 fraksi saya sudah jual, padahal ternyata bisa sampai 5 ribuan waktu itu. Nah itu ya, rezeki kembali lagi ke memang rezekinya ya. Oke, ke orang yang punya rezeki maksudnya. Oke, ini Bapak Ibu BRIS, bukan tidak mungkin karena dia akan go internasional, sahamnya juga akan mendapatkan sentimen positif ke harga yang lebih mahal lagi ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mencoba berinvestasi di BRIS, silakan dilihat fundamentalnya. Kalau memang punya apa namanya, dirasa agak memiliki prospek ke depan, karena memang BRIS ini kan BRI syariah ya, dan BRI termasuk bank yang bagus di mata internasional. Waktu itu juga sempat yang angkat saya yang di Colorado kalau nggak salah ya, dia transfer ke kami itu lewat BRI ternyata. Nah, jadi BRI ini sudah lumayan ya, sudah go internasional juga. Oke, ini ya, jadi BRIS Bapak Ibu. Nah, jadi untuk saham emiten lain yang bukan syariah tapi saham bank, silakan dilirik Bapak Ibu. Silakan dilirik karena ada sentimen positif dari emiten bank ya. Karena kita syariah, jadi saya hanya memberitahukan BRIS saja. Oke, selanjutnya kita akan lihat atau kita langsung ke trading view ya. Nantilah setelah ini kita akan ke trading view Bapak Ibu ya. Silakan dicatat ya kalau Bapak Ibu ingin mencatat, karena ada beberapa emiten di sini yang akan saya share yang dilirik oleh asing Bapak Ibu ya. Jadi tadi karya ada yang asing lirik, kemudian sekarang BRIS, ya ini tadi karya ya, karya, kemudian BRIS, kemudian ada EMPO, wah ini EMPO Bapak Ibu ya. Tadi sudah sempat 8% kalau nggak salah ya, atau 15%. Ini EMPO ternyata asing juga lirik Bapak Ibu. Ini saham murah, tapi tidak murahnya, karena ini saham bagus juga ya. Nah, silakan lihat
asing membeli 4,05% ya. Oke, dicatat Empau sudah 3, ada BRIS, ada Empau, ada Karya tadi ya. Dimas Bapak Ibu ya, ada juga satu Dimas juga sempat naik sampai 3 fraksi tadi. Nah ini Dimas untuk asing masih punya stok, masih ada asing masuk ini di 5,9% ya, walaupun ini hampir sama, hampir posisi netral ya antara asing kemudian domestik ya. Kemudian kita akan cari lagi Elsa. Nah Elsa adalah saham batubara masih menjanjikan juga Bapak Ibu karena asing masih memiliki sahamnya ya, masih 6,07%. Oke, setelah Elsa kita lihat apa lagi? Adaro. Nah Adaro ya, Adaro juga tadi naik ya Bapak Ibu. Oke, Adaro ini masih 10,16%. Ya, masih banyak stok asing yang memiliki emiten ini. Oke, selanjutnya kita ke PTBA. Ya, PTBA ini baru bagi dividen ternyata masih bisa kembali ke harganya ya. Kalau kita lihat grafiknya pada saat dia come-dead itu paling tinggi. Kemudian pada saat masa selesai masa record dia pelan-pelan turun karena banyak yang menjual. Ternyata sekarang kembali ke posisi semula ya di 4060. Dan lihat posisinya asing sudah masih banyak juga stoknya ya. Masih banyak membeli. Berarti saham-saham batubara masih dilirik asing. Oke Bapak Ibu, kita selanjutnya. AMRT. Nah, AMRT ini hari ini juga termasuk sentimen ya dari kemarin, dan untuk besok AMRT masuk juga dalam sentimen yang dilirik oleh sekuritas kita yaitu Pintraco. Nah ini AMRT kita lihat untuk asing masih prosesnya masih statusnya masih lebih banyak membeli daripada menjual ya. Jadi asing mengkoleksi ini ke 48,04%. Wah lumayan ya Bapak Ibu, hampir setengah, hampir 50% ini. Koleksi asing 48,04%. Kemudian untuk selnya itu di bawah di 43. Berarti masih ada peluang besok AMRT untuk dapat cuan ya. Oke, kita ke KLBF. Nah, KLBF ini supaya netral Bapak Ibu ya. Ini dilihat asing masih asing ada sahamnya tapi lebih banyak yang melepas ya. Kemudian untuk lokal itu masih banyak domestiknya ya untuk membeli daripada menjual. Silakan pilihan Anda Bapak Ibu, tapi ini mendapatkan sentimen positif Bapak Ibu ya hari ini untuk besok KLBF ya. Bisa dilirik untuk KLBF besok. Hanya saja asing sudah banyak menjual, lebih banyak yang menjual daripada yang menyimpan ya. Walaupun demikian asing masih ada. Berarti peluangnya masih bisa ya. Oke, selanjutnya kita ke JSMR. Nah, ini JSMR juga masuk dalam sentimen besok Bapak Ibu yang bisa diperhatikan. Nah, ini walaupun sangat kecil 1,2%, setidaknya lebih besar daripada selnya ya. Masih ada 0,2% selisih antara antara yang menjual dengan yang membeli ya. Masih bisa dilihat jual JSMR. Oke, selanjutnya apakah ada MTEL ya? Ada beberapa yang saya tidak tahu Bapak Ibu apakah masuk di syariah atau bukan, karena aplikasi saya kalau jam 11 malam itu sudah tidak bisa terbuka ya. Dan saya juga tidak bisa melihat. Pertama di samping waktunya mungkin agak panjang lagi kalau saya mencari-cari lagi di aplikasi. Jadi silakan menyimak saja Bapak Ibu apakah MTL itu masuk syariah atau tidak, silakan Bapak yang melihat ya. Silakan dilirik. Nah, untuk MTL silakan juga Bapak Ibu besok bisa menjadi peluang untuk trading karena buying-nya masih banyak ya untuk asing. Banyak asing membeli. Nah, ini bisa dilihat. Oke, Tower. Nah, Tower hampir netral. Tapi walaupun demikian asing masih ada di sini ya. Peluangnya masih ada karena asing masih punya emitennya. PNBS, nah ini ya saham bank Bapak Ibu, saham murah meriah. Nah jadi besok bisa dilirik ya saham bank tadi ada BRIS, ada PNBS, kemudian ada dua saham lain kalau tidak salah ya, saham Aladin itu yang syariah bisa dilihat kembali. Hanya saya tidak tampilkan ya Bapak Ibu. Ini PNBS bisa besok dilirik. Nah oke sudah ya selesai untuk
untuk apa namanya, untuk pengaruh asing kita akan lihat langsung di trading view Bapak Ibu ya. Kita akan lihat di trading view, kita akan buka dulu untuk WNPR ya. WNPR lagi down ya, jangan dulu dilihat. Kita tidak membahas WNPR, kita coba bahas BRIS dulu ya. Kita lihat bagaimana BRIS secara trading view-nya. Oke, BRIS di 1590, ini posisi overbought ya Bapak Ibu, sudah jenuh jual, sudah jenuh beli. Biasanya kalau jenuh beli itu akan turun ya, walaupun teknikal ini masih buy. Bapak Ibu yang mau menyicil, untuk menyicil berinvestasi sebaiknya membeli pada saat posisi seperti ini ya. Posisi seperti ini atau posisi oversold ya, kalau ini overbought ya. Kita lihat secara RSI-nya ini, walaupun dia sudah posisi overbought, dia masih biru di atas merah ya, berarti peluang untuk membeli masih ada. Oke, untuk MACD-nya sudah ada muncul warna biru tua, tandanya adalah jenuh membeli. Kemudian untuk zigzag ya, zigzag seperti biasa Bapak Ibu, apabila sudah ada tanda seperti ini, kita siap-siap untuk melepas ya. Nah, oke. Kita lihat lagi besok Bapak Ibu ya, karena asing koleksi Bapak Ibu. Asing mengkoleksi. Bisa jadi akan masih naik ya. Nah, bisa jadi dia akan kembali uji resisten ke ini ya, ini paling kuat, support paling kuat. Nah, ini bisa jadi titik support kembali ya. Titik resisten kembali ya. Ini. Oke, Bapak Ibu, kita ke PNBS. Yang saya ingat dulu ya, PNBS. Ke PNBS. Oke, PNBS. Wow, ini posisi downtrend ya. Posisi stokastik RSI-nya ini agak turun ke bawah. Hati-hati ya, dead cross ini. Tapi tadi ada asing membeli ya. Kalau asing membeli biasanya ada sentimen positif Bapak Ibu. Kita lihat ya besok. Oke, ini untuk indikator zigzag belum muncul palang ya. Belum muncul palang, masih posisi ini ya, masih posisi palang hijau ya. Jadi masih bisa untuk kita masuk sebenarnya untuk swing ya. Karena belum masuk di sini. Jadi masih ada peluang untuk naik. Oke, kemudian untuk MACD kayaknya masih merah muda, belum merah tua ya. Jadi kita bisa menyimpan, bisa menabung untuk swing ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya biasa cenderung ke swing Bapak Ibu. Saya coba 2 kali trading live, ternyata memang saya tidak bisa untuk scalping ya. Memang untuk scalping itu harus betul-betul untuk fokus. Sementara saya istilahnya menjaga balita saya. Jadi kita yang punya balita, ibu-ibu yang bekerja juga sebaiknya swing ya. Jadi swing itu kita mengambil posisi seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita menjual pada saat sudah seperti ini ya. Oke, jadi 1 sampai 3 bulan durasi waktunya. 1 hari sampai 3 bulan. Bisa ada yang harian, bisa ada mingguan, bisa ada sampai 3 hari, bisa ada 1 minggu. Yang paling lama pernah saya tahan itu 2 bulan ya. Oke, kalau punya modal harusnya ya banyak AVG ya, supaya juga banyak selisihnya. Oke, setelah PNBS apa ya tadi ya? AMRT ya, kita coba AMRT. Nanti tidak terlalu lama ini AMRT. AMRT agak kecil ya Bapak Ibu ya. Coba saya besarin dikit ya. Wah, ini AMRT bagus posisinya Bapak Ibu ya. Pantasan masih dilirik asing ya. Ini posisinya bagus, enak. Ini posisinya 1885. Ini bisa sampai ke sini untuk ujinya. Yang paling dekat di sini ya.
Ini paling dekat di sini. Oke, tapi lumayan ini Bapak Ibu. Secara indikator semua mendukung, ada volume walaupun sedikit. Kita akan lihat untuk trading view. Ya, untuk trading view teknikalnya masih buy. Kemudian untuk analisis rating itu masih banyak yang strong buy ya, karena memang di AMRT ini asing masih masuk Bapak Ibu ya. Asing masih masuk. Oke, kita ke JSMR. JSMR. Kita ke JSMR. JSMR ini apa ya? Oh, jasa marga, ini plat merah ini. JSMR. Nah, ini JSMR, dua indikator mendukung, hanya stochastic RSI-nya dia dead cross ya. Ini indikator mendukung. Hanya saja dia stochastic RSI-nya bentuk dead cross ya. Kita lihat trading view-nya. Apakah trading view-nya mendukung? Sell ya Bapak Ibu ya. Teknikalnya sell, kemudian analisis rating strong buy. Jadi silakan pilihan ada di Bapak Ibu ya. Saya akan coba lirik dulu yang saya punya tinggal berapa? 17% ya. Mana tadi ya? Lali aku. Apalagi tadi ya JSMR. Saya lupa. Harusnya dicatat ya, cuman karena kamarnya gelap gulita jadi tidak bisa mencatat Bapak Ibu. Oke, tadi karya belum bisa dilihat ya. Karena baru iPublis sudah, Empau ya. Aduh. Oke, kita kembali ke live-nya. Mana ini Zoom-nya? Iya. Stop share screen. JSMR. Oke, kita ke Empau. Empau juga banyak asing, bukan banyak ya, ada yang melirik ya. Kalau salah 4% tadi ya. Mega Power Makmur. Kita lihat fundamentalnya untuk Empau. Apakah masuk di big cap atau middle cap atau small cap? Wow, ternyata banyak ya Bapak Ibu. Ini banyak kali volume kemarin ya. Oh, dia masih small cap Bapak Ibu ya. Masih small cap. Nah, ini dan hati-hati. Berarti besok saya mau melepas di Empo. Lepas saja besok karena sudah ada palang ya. Dan volume sudah cukup tinggi. Biasanya kalau sudah volume cukup tinggi, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Ada yang pengalaman sebelum-sebelumnya. Jadi masih bisa naik berapa fraksi, kemudian turun ya. Turunnya jauh lagi. Oke, harap lepas baik-baik. Harap lepas pelan-pelan ya untuk Empau. Jangan khawatir, sentimen positif pasti ada karena asing masih melirik ya. Kemarin tadi sempat membeli asing. Oke, setelah Empau kita lirik apalagi? Empau ini banyak tadi ya, saya lupa. Apalagi tadi? Empau Beri sudah, Empo, Dimas ya, Dimas, Elsa, Adaro, PTBA. Oke, mudah-mudahan saya ingat ya. Dimas, PT. Oke, kita stop share dulu lagi. Kita share kembali. Betul ini saya buka. Ini ya, kita ambil ke Dimas ya, atau Adaro dulu deh. Adaro, PTBA. Ini yang saya, insya Allah yang saya sharekan ke Bapak Ibu ini yang memang diminati asing ya Bapak Ibu. Adaro. Ini Adaro PTPA. Wah, Adaro sudah ada pelangnya juga ya, pelang merah. Ini sudah ada pelang merah walaupun dua indikator masih mendukung, ini masih ada. Ini masih ada volume beli cukup lumayan. Kemudian ini masih warna hijau muda. Ini juga masih
masih apa ya istilahnya? Birunya masih di ya, masih di atasnya merah, hanya saja memang sudah lurus ya, sudah masuk overbought, posisi jenuh membeli. Kita lihat di teknikalnya, wah masih strong buy Bapak Ibu, masih strong buy dan Adaro ini masih dilirik asing ya. Nah, masih bisa membeli berarti ya, bisa membeli, tapi kalau bisa jangan lama menahan karena sudah ada pelangnya, sudah ada jenuhnya untuk membeli. Oke, kita ambil ke PTBA ya Bapak Ibu. PTBA, itu kita Elsa ya, PTBA, kemudian Elsa Dimas. LSIP ini saya lupa ya, LSIP ini juga banyak ini yang melirik. PTBA, bentar ya Bapak Ibu, saya coba lihat LSIP. PTBA, LSIP. Apakah ada asing juga LSIP? Karena LSP ini lagi, asing banyak yang keluar, sudah 15,2%. Ya, lebih banyak keluar daripada membeli. Oke, PTBA juga sama ya dengan Adaro. Ini kemarin banyak yang menjual, tapi sempat naik ya. Karena volume mungkin yang menjual itu agak naik daripada sebelumnya ya. Nih, lihat untuk indikatornya masih warna ini. Kemudian untuk RSI-nya hijau masih di atas, masih mendukung. Hanya saja sudah ada pelangnya ya Bapak Ibu, sudah harus mulai bersiap-siap untuk melepas. Kita lihat untuk trading view, masih buy ya, trading view-nya masih buy, kemudian analisis ratingnya masih buy. Silakan dilirik, silakan dilihat kembali ya Bapak Ibu, dicermati kembali, kemudian ingat, teknikal kita hanya 20%, yang lebihnya 80% adalah emosi kita ya. Jadi emosi kita harus dijaga. Ingat jangan tamak Bapak Ibu ya, kalau orang trading jangan tamak. Makanya kenapa ada scalping, biasanya hanya 2 fraksi, 3 fraksi, karena pertama mereka menggunakan uangnya lumayan banyak modalnya, kemudian kedua emiten yang mereka beli itu biasa emiten yang murah ya, sehingga murah itu mudah dibanting Bapak Ibu, harganya mudah apa istilahnya ya, orang bilang dibanting ya. Jadi hati-hati sehingga kita harus memasang namanya stop loss. Untuk itu kenapa saya tidak scalping, karena saya anggap itu cenderung kurang aman ya. Karena kita kan intinya menabung saham sebenarnya ya Bapak Ibu. Kalau ada peluang untuk capital gain, kenapa tidak kita jual untuk selisih harga ya. Oke, Elsa. Elsa ini, wah, salah ya. Bukan ya, bukan Elsa ini ya. Elsa ini bukan begini ya nih. Elnusa kita ya. Lumayan serangan ya. Elnusa. Wah, Elnusa ini sudah pelangnya juga sudah warna merah Bapak Ibu ya. Walaupun MACD mendukung, kemudian ini kayaknya tidak mendukung juga ya. Ini sudah ada dead close. Hanya mungkin ini Bapak Ibu akan bagi dividen, akan masuk komkum dead. Mungkin orang pada mulai menyicil untuk mendapatkan dividen ya. Jadi Elsa sudah, kita ke Dimas ya. Setelah itu kita mungkin kita sudahi dulu ya, karena takutnya terlalu panjang durasinya ya. Nanti Bapak Ibu yang ingin bergabung di grup silakan, karena saya akan selalu share sentimen-sentimen positif untuk yang bisa mempengaruhi kinerja emiten ya. Oke, untuk Dimas, Bapak Ibu sudah ada pelang merah, harus waspada ya, walaupun ini MACD-nya masih bagus, tapi sudah mulai ada biru, mulai ini ya, mulai lihat keturun, sudah mulai posisi dead cross. Kita lihat untuk trading view sendiri, sudah sell ya secara teknikal, walaupun secara analisis masih buy. Ya silakan dicermati Bapak Ibu ya, silakan dicermati kembali. Ini adalah murni dari saya untuk teknikalnya, tapi sebisa mungkin Bapak Ibu mulai belajar dan mulai memahami juga ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, karena laptop juga saya sudah mulai lowbat.
Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam cuan untuk esok hari. Sampai jumpa dan selamat istirahat. Jangan lupa dukung channel saya Bapak Ibu dengan subscribe, like, and share. Oke, thank you. Bye-bye.